Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Vika. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, baik. Vika apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Udah selesai UAS, lagi ngapain lah sekarang? Lagi ngurusin magang kayaknya. Masya Allah. Mau magang di mana, Kak? Di dekat-dekat Pontianak ya. Suara kakak jelas kan, Vika? Jelas, jelas. Bagus lah. Mau magang di kampus Merdeka, Kak. Apa sih namanya? Kampus Merdeka, Kak? Program Merdeka. Nggak ada, kakak nggak ada ikut. Vika ada ikut? Enggak. Nggak, kenapa? Kan bagus tuh. Bisa nutupin SKS yang belum kita ambil. Tidak masuk kriteria, Kak. Kok nggak masuk? Emang kenapa? SKS-nya belum 8 tahun ya, 5 deh kalau nggak salah. Gitu. Tapi, nah sebenarnya hari ini tuh mau ngobrol. Ya mau ngobrol. Mau ngobrol itu sih terkait perjalanan kakak lah ya sampai dengan kakak di titik ini kan sekarang alhamdulillah gitu kan, qadarullah atas hidayahnya Allah kakak tuh udah dikasih jalan untuk berislam gitu kan, untuk kembali berislam. Nah, sebenarnya agak enggak suka bahas ini, sedih lagi jadinya. Kok sedih? Kenapa lah? Kenapa lalu sedih? Tapi Mika mau nanya dulu deh. Iya, kenapa? Apa ya? Sekarang, kan tadi kakak sehat kan? Iya. Kabar hati gimana? Maksudnya kabar hati gimana? Gimana lagi apa kek gitu? Kan badan sehat belum tentu hatinya baik-baik aja ya. Hatinya baik-baik aja kok. Nggak gimana-gimana. Ya udah Kak, nanya ya. Dengan status lah kali ya nyebutnya, status kakak yang baru sekarang, alhamdulillah gitu kan kakak udah menjadi seorang mu'alaf. Terus gimana sih Kak perjalanan sampai akhirnya kakak memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf? Boleh lah di sharing-sharing gitu kan di sini. Dari awal gitu. Ya, perjalanan kakak sampai akhirnya kakak ya milih lah gitu kan, milih untuk menjadi seorang mu'alaf. Awal mula itu karena kesadaran diri sendiri, terus karena latar belakang keluarga. Nah, jadi 2 poin itu kan merupakan kayak merupakan salah 2 alasan untuk memilih kan kemudiannya. Nah, karena dulu itu ibu kakak tuh dulu tuh seorang non muslim juga kan, kemudian mualaf gitu. Jadi waktu kakak dilahirkan ke dunia ini pun dulu mama tuh masih non muslim kan. Tapi karena papa kakak dulu itu meninggal waktu kakak masih kecil, jadi mama kakak ini kan single parent nih. Nah, karena sebagai single parent itu bukan merupakan keinginan atau kemauan mama sendiri, jadi mau nggak mau kan harus tetap menerima dan ngejalanin. Jadi karena kan hidup ini perlu biaya dan perlu dipenuhi semua kebutuhan kan, jadi mama kakak ini bekerja. Nah, kerjanya itu nggak di Kalimantan gitu, di luar pulau. Iya. Jadi dulu tuh kakak itu dititipkan sama paman kakak dengan seorang babysitter.
karena mama kerja keluar pulau kan, jadi harus dititipkan gitu sama mereka. Nah, seiring berjalan itu kan lumayan lama ya kakak ditinggal sama mama kakak itu, mungkin ada dari 8 atau 10 tahun gitu kakak ditinggal kan, nggak pernah ketemu itu dari kecil, ketemu tuh udah gede gitu. Nah, jadi selama itu kerja di luar pulau ini kan pasti dia ketemu orang-orang baru, lingkungan baru. Nah, mama itu kayak mendapatkan hidayah lah ya, kemudian mualaf gitu. Kalau dulu kan kita nih nggak paham sama sekali kan tentang agama gitu. Jadi apalagi kalau masih kita ya kita mengerti agama kita kan, terus kita ngejalanin kewajiban yang kayak ibadah gitu. Nggak paham gitu kalau tentang perbedaan sebuah agama gitu. Apalagi mualaf, nggak paham sama sekali. Nah, beranjak dewasa kan, kita pasti belajar sedikit demi sedikit tentang agama, perbedaan, bahkan sampai ke mualaf sendiri itu apa gitu kan. Jadi cari tahu tentang agama gitu, belajar sedikit demi sedikit kan. Kita kan dari dulu itu kan pasti ada terusnya pelajaran agama gitu. Iya. Jadi kita belajar gitu tentang perbedaan dan agama masing-masing gitu. Cuman lebih mendetail ya kalau kita belajar tentang agama, apalagi kalau belajar agama sendiri aja udah lumayan pusing kan, apalagi belajar agama orang lain gitu. Jadi mungkin tahu pengetahuan umumnya aja gitu kan. Nah, dulu itu kakak karena latar belakang keluarga tadi kayak gini kan, karena dalam satu rumah gitu, kakak dulu waktu ini masih zamannya SMA gitu. Jadi kakak dulu tuh sempat kayak tiba-tiba kepikiran, nggak tahu random banget, tiba-tiba bisa mikir kayak gini, kita tuh satu atap serumah tapi kok kayak jauh banget. Dulu kan pernah dengar nggak sih kayak kata-kata yang LDR jauh gitu kan, beda negara, beda kota dan segala macam. Tapi kalau menurut kakak tuh LDR paling jauh tuh ya beda agama memang. Jauh banget. Ya kan, kita nih satu rumah, satu atap, tapi kok kita kayak jauh. Contohnya tuh kayak kita ibadah nih, kita tuh masing-masing gitu. Mama kakak ibadah sholat gitu, kakak setiap minggunya ke gereja atau kayak ada kegiatan agama di gereja gitu, kakak ikut gitu. Jadi kayak masing-masing jalannya, jadi terasa gitu jauhnya kan. Apalagi kalau misalnya setiap tahun tuh pasti ngerayain Natal sama Lebaran gitu, itu tuh pasti tuh. Biarpun misalnya sekarang kakak udah mualaf kan, di rumah tuh tetap ngerayain Natal karena kakek kakak itu atau bapaknya mama itu Natal. Oh. Jadi emang dari dulu tuh emang udah dalam satu rumah tuh dua agama. Dulu semua adik-beradik mama itu semuanya non-muslim. Cuman beberapa orang yang udah mualaf gitu. Jadi ya gitu, setiap tahun tuh pasti ngerayain Natal dan Lebaran gitu. Seru sih memang, cuman kan kalau semakin kita kesini kan pasti kita mikir kan. Gitu. Terus dulu kayak punya sebuah kayak apa sih, keinginan gitu. Dari dulu tuh emang dari SMA dulu tuh udah punya keinginan kayak misalnya kayaknya udah masih jauh perjalanan nih, kayaknya udah harus memutuskan gitu. Cuman pengen mualaf, cuman kayaknya karena faktor lingkungan, baik dari pertemanan kita, terus lingkungan hidup kita itu kan lumayan berpengaruh ya. Jadi niatnya itu diurungkan terus. Tapi kalau misalnya kita lagi diam-diam, nggak mikirin apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa tuh tiba-tiba terlintas lagi. Jadi kayak beban sendiri gitu. Jadi gitu ya, latar belakang sampai akhirnya emang dari latar belakang keluarga juga, orang tua kakak juga udah mualaf, terus ada perasaan jauh walaupun satu rumah karena perbedaan keyakinan ini, ketika satunya ke masjid, satunya harus ke gereja.
ketika yang satunya hari Minggu masih bisa stay di rumah, ternyata satunya lagi harus pergi ke gereja. Jadi mungkin kita yang merasakan Islam dari lahir, notabene keluarganya udah Islam dari lahir, tidak merasakan gitu kan hal yang sama seperti kakak. Tapi Tika pernah waktu zaman SMA itu tinggalnya satu kamar sama teman-teman yang non-muslim. Ketika hari Minggu, Pika maunya kita bareng-bareng, ternyata mereka harus pergi ke gereja. Tapi tuh jadi ya ampun, harusnya bisa quality time gitu kan bareng-bareng, tapi potong gitu. Oh, satunya harus ke gereja, satunya ya udah ujung-ujungnya join lagi kayak gitu. Jadi nggak bisa full. Apalagi Mungkin, karena kewajiban kan ya. ya, nggak mungkin kita bilang nggak usah lah ibadah, kan nggak kayak gitu konsepnya. Masa kita Mungkin kurang ngelarang? gitu ya, itu rasanya, walaupun nggak pernah benar-benar merasakan apa yang sebenarnya kakak rasakan. Kak, sebagai seorang mu'alaf kan, tentunya kita kayak masuk ke ruangan baru, ada perbedaan-perbedaan dari segi ibadah, dari segi aturan dari agama tersebut. Gimana perasaan kakak ketika masuk di agama Islam? Kalau kita udah kayak mencapai tujuan gitu tuh udah seneng gitu. Sampai sempat mikir gini, kenapa sih nggak dari dulu gitu? Kenapa harus mikirkan ini, mikirkan itu? Susah gitu kalau sampai ke titik ini sebenarnya kan. Jadi kalau kita ngambil kesimpulannya sih sebenarnya udah senang, udah lega gitu. Karena kita udah bisa benar-benar memilih gitu jalan kita, hidup kita. Nah, tapi pastinya kan senangnya ya pas udah senang banget kan. Cuman kan pasti kan kita menjalani hari demi hari nih. Kita ngadapin real life kita tuh kan pasti susah kan. Apalagi kakak anggapnya udah di lingkungan baru, terus bakal lebih banyak beradaptasi gitu. Nah, itu sulitnya kita beradaptasi. Terus beradaptasinya tuh nggak cuma satu gitu. Banyak kayak kita beradaptasi dengan penampilan yang baru kita, terus lingkungan kita lagi kan. Yang pertamanya pasti ibadah nih. Nah, dulu kan kita, kalau masalah penampilan kan, dulu kita mau keluar rumah ya santai aja lah pakai yang dipakai ibadah sekarang ya udah tinggal keluar gitu. Sekarang kan pikir lagi mau di rumah nggak pakai jilbab nih, nanti mau keluar kan ya mau nggak mau kita pakai jilbab lagi. jadi harus lebih banyak mikir lagi, harus lebih banyak menjaga penampilan. Mau ke pasar aja pagi-pagi kita harus pakai jilbab kan. Sebenarnya lumayan ribet, tapi kan ya itu kan kewajiban kita kan. Terus yang kedua tuh kayak lingkungan. Tadi kan kakak sempat singgung sedikit kan kalau lingkungan tuh berpengaruh besar kan sama hidup kita. Nah, jadi kakak dengan keadaan kakak sekarang mualaf gitu kan, ya lingkungan kakak otomatis dan lumayan berubah sih. Apalagi orang atau teman-teman kakak yang kakak kenal gitu. Jadi tuh 10 dari 10 pasti kayak dari 9 dari 10 orang nih pasti kan kayak bingung gitu kan, kok tiba-tiba mualaf gitu, emangnya nggak ada apa gitu, ada masalah apa gitu. Terus kakak tuh juga sempat bilang kayak gini nih, ya pakai jilbab ya mualaf, dia udah nikah kayak gitu. Dibilang udah nikah gitu, enggak, belum nikah kok. Terus kayak bilang kayak ya itu deh bagus sih pakai jilbabnya, tapi kalau bisa jangan dipakai gitu kan, dia Katolik katanya. Orang-orang kadang-kadang karena ya kakak nggak ada kayak dulu tuh nggak ada kayak nge-share atau nge-publish tentang kehidupan kan, apalagi masalah kakak mualaf itu nggak ada sama sekali. Jadi pas hari H kakak mualaf itu memang yang benar-benar tahu tuh cuman
5 orang teman kakak gitu, sama orang di masjid gitu, terus ada santri-santri gitu, cuman itu yang tahu gitu. Terus selebihnya tuh nggak tahu. Kawan-kawan kakak juga ngejaga rahasia itu kan, karena keinginan kakak tuh maunya jangan dipublish dulu, cukup tahu kita sama-sama aja yang tahu gitu kan. Tapi kan namanya kehidupan kita nggak bisa selalu menutupin kan. Iya. Jadi ya pasti lama-kelamaan juga ketahuan gitu. Mau sebaik apapun kita nyimpan durian itu pasti tetap keciuman baunya kan. Bener. Jadi kakak pas mualaf itu nggak langsung pakai hijab. Ada fase dimana kalau kakak tuh kayak harus lebih banyak mikir panjang gitu. Jangan sampai keputusan kakak tuh malah kayak jadi kayak apa? Nggak jadi buat kakak nggak konsisten gitu. Jadi kakak juga harus kalau mau pakai jilbab tuh harus komitmen gitu. Kalau mau pakai enggak gitu. Kalau misalnya lepas pasang bagus nggak usah dipakai gitu kan. Nah jadi pas kakak coba komitmen sama diri kakak sendiri, ya udah kakak pasang gitu kan. Baru nih nge-publish kan. Terus otomatis banyak yang nanya. Ada yang sampai nggak enakannya tuh nanya sama temen kakak, kok dia pakai jilbab gitu. Iya dia udah mualaf gitu. Itu teman-teman kakak tuh pada kaget gitu kan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba udah pakai jilbabnya nah gitu kan. Kayak tapi Tuhan tuh emang baik sama kakak. Mempertemukan kakak tuh sama orang-orang yang mau menerima kakak apa adanya gitu, kayak mau tetap berteman dengan kondisi kakak gitu yang sekarang gitu. Kakak tuh dulu tuh mikirnya kan sebelum mualaf tuh salah satu alasan terberat kakak tuh takutnya orang-orang yang di sekitar kakak, circle kakak, terus orang-orang yang kakak anggap baik dulu di pertemanan itu tuh bakal ninggalin kan. Ternyata kan beberapa orang baik itu memang nerima kita apa adanya, malah nge-support kita kan. Sampai dibilang kalau ada orang yang ngejudge atau ngehina dan segala macam itu jangan didengarin gitu. Sampai kakak tuh dikasih semangat gitu. Terharu banget sih pas tahu teman-teman kakak juga kalau kayak gitu. Seneng banget gitu. Jadi sebenarnya tuh kita tuh nggak perlu mikir-mikirkan hal-hal yang nggak perlu kita pikirkan, cukup fokus sama diri kita sendiri. Itu memang walaupun banyak yang baik ya, pasti ada beberapa orang yang kontra sama pilihan kakak gitu. Apalagi kalau sampai bawa-bawa keluarga kan. Nah itu tuh itu nggak enak bener kalau didengar sama telinga kan. Jadi ya pandai-pandai kita lagi nanggapinnya, pandai-pandai lagi penyaring. Nah itu lingkungan kan. Terus ini lagi nih ibadah, itu paling sulit sih. Paling sulit. Dulu kan kita ibadah cuman seminggu sekali kan, atau pas ada hari-hari besar itu baru beberapa kali dalam seminggu. Nah ini 5 kali dalam sehari. Itu berat banget sih, berat banget gitu. Belum lagi datang malasnya, astagfirullahaladzim kan. Itu susah sih, berat banget kalau menurut kakak kan. Cuman karena balik lagi ke tujuan awal kita kan maunya komitmen, terus kita maunya pilihan kita ini jangan mengecewakan kita gitu, terus jangan sampai kita tuh nggak konsisten ngejalaninnya. Jadi karena mikir lagi dari awal kan, ini tujuan kita kan, jadi ya kita harus nerima semua konsisten, kita harus ngejalanin semua kewajiban gitu kan. Jadi ya kita karena kita memeluk agama kita harus menjalanin ibadahnya juga, kewajiban kita. Jadi pelan-pelan aku belajar dari awal lagi, dari nol banget sih. Apalagi kakak lumayan otodidak nih. Terus belajar dengan teman-teman gitu. Pelan-pelan dari aku belajarnya tuh pakai buku gitu. Pertama belajar gerakannya dulu kan, terus udah gerakan baru doa-doanya.
Lumayan berat, tapi sekarang kalau udah sering dijalani ya udah nggak terlalu gitu. Tinggal pandai-pandai kita ngadapin rasa malas kan. Itu sih. Masya Allah ya, bersyukurnya kakak dapat lingkungan yang baik, yang mendukung, gitu kan? Karena Iya, memang lingkungan baik itu juga bisa ngasih pengaruh baik gitu, walaupun tidak semaksimal dari keinginan diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Tapi setidaknya ada pengaruh-pengaruh baik gitu kan, selama kita berada di lingkungan itu. Dan sebetulnya kalau rasa malas itu semua orang tuh punya ngerasakan gitu rasa malas. Tapi balik lagi gimana kita bisa menangani gitu kan. Jangan terlalu dituruti gimana caranya kita ngelawan rasa malas itu sendiri. Jangan sampai terlena lah pokoknya. Dan tadi kan kakak bahas tentang komit. Dan memang kalau kita udah komit tuh berarti kan kita paham nih sama hal yang kita pilih, sehingga kita bisa sampai ke titik mempertahankan, mengeluarkan komit untuk diri kita sendiri. Dan sebetulnya pun yang paling bisa bikin diri sendiri adalah kita sendiri gitu. Iya, kita sendiri bener. Yang komit ternyata kita yang ngelanggar gitu. Terus tiba-tiba nanti diomongin orang dan lain segala macamnya, terus nanti kita kena mental gitu kan, istilah sekarang tuh. Itu padahal ya karena kesalahan kita juga. Karena kesalahan kita sendiri juga. Jadi ya ketika kita udah komit berarti kita udah paham sama jalan yang kita ambil, dan sangat luar biasa gitu kan kakak dapat lingkungan yang baik juga. Semoga bertahan gitu lingkungan baik ini. Terus dari sini juga kita tuh bisa ngelihat mana sih orang-orang yang benar peduli sama kita, mana sih orang-orang yang cuma karena ketika kita di posisi A dia mau bareng kita, ketika kita di posisi B dia tidak mau lagi berbarengan sama kita. Iya kak, nampak ya kita bisa memfilter gitu kan setelah kita Kak, dari perjalanan yang kakak ceritakan tadi kan, dari latar belakang keluarga, dari lingkungan, dari kesadaran, sampai akhirnya kakak berkomit. Nah, hal yang paling berkesan selama proses kakak menuju jalan ini? Gimana? Hal-hal yang paling berkesan selama kakak proses menuju menjadi seorang mu'alaf, dari persiapan dan segala macam. Mungkin ada hal-hal yang benar-benar menyentuh gitu kan, ada pikiran akan mati atau apa gitu, sehingga oh yaudah nih pokoknya setelah ini gitu harus berislam. Sebenarnya yang paling berkesan itu yang tadi kakak ada sempat bilang tuh, itu pas hari H kakak mualaf. Itu benar-benar kayak ya Allah, lega banget gitu, senang gitu kan, kenapa gitu nggak dilakuin dari dulu kan. Apalagi waktu kita pas udah ngucap nih, teman-teman kakak tuh pada meluk kakak semua gitu. Jadi kayak mereka tuh kakak tuh sampai sempat heran kok mereka tuh nangisnya terseduh-seduh gitu. dengan padahal yang ngucap tuh kakak, kok mereka tuh sampai terseduh-seduh gitu. Itu berarti kan kata mereka kan itu terus senang banget gitu, sampai anggapannya kita nih kayak nyambut keluarga baru gitu. Itu yang paling berkesan sih kalau dari hidup kakak. Ya, pada nangis kan. Vika juga pas dengar berita gitu kan dari Bang Hasbi sama Bang Umar bilang kalau Kak Fia tuh sekarang udah mualaf, itu juga langsung bilang sambil nangis. Bener-bener kayak jadi tahu dari mana? Iya, pas rapat juga kan. Itulah sampai akhirnya mau ngobrol sama kakak. Dan itu Bang nangis sampai kadang-kadang dioloin nggak usah nangis lagi kalau ngomong sama Kak Pia, digituin tuh Kak. Itu kayaknya pas sebelum kita ngadain kolaborasi pas bukber kayaknya ya. Itu udah setelah.
Oh, setelah Setelah bukber gitu. terus setelah kolaborasi itu 2 minggu setelah itu kan ada rapat bidang tuh, rapat syiar. Nah, di situ tuh beliau kasih tahu langsung, seriuslah Kak Pia dan Mbak Mika dulu. kayak aduh, ya gimana ya dengan kondisi kakak kan, pas Pika kenal kakak itu kakak benar-benar aktif sekali di organisasi keagamaan kakak. Kayak ya Allah, hidayah Allah tuh kayak nggak bisa dipikir gitu, nggak masuk ke akal kalau dipikir-pikir. Iya, dulu Kayak kan kita masih ketemu kan masih kayak kakak nggak pakai jilbab dan segala macam kan. Itu pun juga ketemunya udah lama banget. Kayaknya terakhir pas kita kegiatan padi ya, waktu iya kakak iya jadi kalian. itu kan aku tuh nggak ada ketemu lagi, cuma dengar berita kakak dari abang kan, kalau lagi ngeprint bilang Pia tuh tinggal di belakang loh, dia bilang kayak gitu. Emangnya gitu-gitu doang. Kakak kan kaget kan, Vika bilang tahu dari Bang siapa tuh? Bangkas. Bangkas. Bangkas ini siapa kan? Kakak tuh cuman kenal 2 orang yang ada pakai kas-kas gitu kan. Cuman nggak tahu yang mana. Kok Bang itu apa? Bang Kasri tahu kakak mualaf? Enggak, dia enggak tahu kalau kakak mualaf, cuma bilang kalau Pia tuh tinggal di belakang, seniormu kan, dia bilang kayak gitu. Dia bilang Oh biasa gitu. di sini nih, kata dia kayak gitu. Kakak ngeprint di situ. Bang Kasri. Kayak gitu. Random juga ya pembicaraan kalian sampai ngomongin kakak tinggal di belakang komplit. Nggak tahu, itu kayak tiba-tiba datang terus nanya, satu prodi gak sih sama Pia? Pia mana? Langsung kayak gitu lah. Pia itu anak belakang, anak pertanian juga, kata dia. Terus Pika ingat kan, kakak tuh juga ada rumah di situ. Ya udah, oh iya, Pika bilang. Jadi apalagi pas tahu, pas Bang Hasbi sama Bang Umar bilang itu kayak Masya Allah, karena kayak hidayah Mas Islam itu kan kayak benar-benar bersih, dosa-dosanya dihapuskan gitu kan sama Allah. Jadi Masya Allah banget gitu. Dan tidak semua orang tuh Allah izinin gitu kan dapat hidayah, bisa berislam, bisa bermualaf, dan kayak luar biasa ya. Harapan Pika nanti bisa sama-sama ke kakak di kajian, terus sama-sama diinfokan gitu. Nah Kak, mau sebenarnya ngobrolnya cuma masih mau panjang sih, tapi karena kan keterbatasan waktu juga, masih ada kegiatan lain, Bener. juga pasti ada kesibukan, mau ngurus magang lagi kan. Nih terakhir Kak, pesan dan kesan lah ya dari kakak untuk siapapun nanti yang kemudian mendengarkan percakapan kita pada hari ini. Kakak mau nyampein pesan apa? Nggak banyak sih, cuman sedikit. Semoga yang Kak sampaikan itu bermakna dan bisa diambil pesannya. Nah, jadi kalau dari kakak tuh, semoga kita semua tuh tetap istiqomah, baik dalam ibadah dan hal-hal baik yang akan kita lakukan gitu. Dan untuk semua kaum muslim dan kaum muslimah lah terutama kan. Nah, terus kita tuh harus menjaga baik-baik yang telah kita capai sekarang. Dan biarpun kan apa yang udah kita capai kan itu harus dijaga baik-baik, karena kan menjaga tuh susah. Nah, kalau kita juga sekarang ngejalanin hidup itu pasti banyak banget cobaan gitu, banyak banget halang dan rintangan di-liku kehidupan. Nah, harapannya itu kita juga tetap sabar, terus lapang dada menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan tetap tabah gitu, kayak menjalani lika-liku kehidupan kita. Nah, misalnya nanti nih kita nih lagi di dalam keadaan atau lagi di dalam fase, misalnya fase saat kita jatuh atau terpuruk gitu, jangan lupa ingatkan diri kita, kuatkan diri kita kalau Allah tuh nggak pernah ninggalin atau ngasih cobaan yang lebih hidup kita. Jadi keep strong. Semangat. Semangat. Jadi gitu ya.
ketika kita menghadapi lika-liku kehidupan, kita berada di titik terberat sekalipun, ingatkan diri kita bahwa Allah itu nggak mungkin nguji kita di batas di luar kemampuan kita. Nah, itu pesan dari kami guys. Dan sharing hari ini bareng Kak Pia itu bukan cuma mau tahu bagaimana ceritanya beliau, tapi juga untuk kita belajar, untuk kemudian kita bisa mengembalikan semangat kita sebagai seorang muslimah, baik itu dari segi ibadah dan segi-segi kegiatan yang lainnya. Dan harapannya dari cerita hari ini, obrolan hari ini, cerita dari Kak Pia, itu bisa menambah selain wawasan, semangat, dan semoga juga ada hati-hati yang tersentuh dan kemudian kembali berislam, mungkin juga mungkin yang sudah berislam yang tadinya masih mungkin belum terlalu gimana bisa kembali lagi menyemangati dirinya, dan harapannya dari percakapan ini adalah bisa mendapatkan manfaat dan bisa mengambil hal-hal baik dari cerita hari ini. Kak Pia, sampai di sini ucapin terima kasih banyak terima kasih meluangkan waktunya gitu kan. Iya, sama-sama. Dah Kak, assalamualaikum.